hidrosfer, dan atmosfer dengan benar. Begitu ya tujuan yang harus kita capai dalam pembelajaran hari ini. Oke, Bu. Semangat semuanya. Semangat. Kalau Ibu bilang siap, kalian harus jawab yes ya. Iya dong. Siap untuk belajar hari ini? Yes, yes, yes. Ayo yang semangat lagi, siap untuk belajar hari ini? Yes, yes, yes. Materi kita hari ini, kita akan mengamati sebuah video terlebih dahulu tentang bentuk-bentuk permukaan bumi. Ya. Senang tidak akan menonton video? Senang, Bu. Hari ini kita akan mengamati atau menyimak video tentang macam-macam bentuk permukaan bumi ya. Kalau ada film Tuan Muda aku mau, Bu. Tidak ada ya. Perbedaan antara gunung dan pegunungan, ada yang tahu tidak? Tahu. Apa? Ayo. Gunung ya gunung, pegunungan ya pegunungan. Yang tahu angkat tangannya. Saya, Bu. Iya. Gunung itu satu, pegunungan itu banyak, tergabung dari beberapa gunung. Tangannya bisa menjawab. Baiklah, kita lanjutkan videonya. Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti semuanya lagi bersemangat untuk belajar. Anak-anak, coba perhatikan gambar bumi kita. Wow, keren banget kan anak-anak bumi kita? Anak-anak, hari ini kita sudah menuju bab 4 tentang berkenalan dengan bumi kita. Di bulan Mei tahun 2020 lalu, dua orang manusia bernama Bob dan Doug Hurley berhasil diterbangkan ke luar angkasa menggunakan pesawat khusus. Nah, gambar tersebut merupakan tampilan bumi dari luar angkasa. Bentuknya bulat dan agak sedikit menonjol di bagian tengah. Bumi, tempat kita tinggal ini, memiliki luas sekitar 510 juta kilometer persegi. Luasnya setara dengan 10 miliar lapangan sepak bola. Wah, luas sekali kan anak-anak? Lalu, ada apa saja di permukaan bumi kita? Mana yang lebih banyak, dataran atau perairan? Mari kita cari tahu pada bab ini. Anak-anak, pernahkah kalian membayangkan seperti apa bentuk bumi kita? Apakah permukaan bumi berbentuk datar dan mulus? Apakah bentuk bumi kita bergelombang? Anak-anak, berdasarkan penelitian yang dilakukan para ilmuwan, ternyata bentuk permukaan bumi tidaklah datar dan mulus loh, melainkan bermacam-macam bentuknya. Ada daerah yang menonjol, ada daerah yang cekung, ada yang terisi oleh air, dan ada juga yang kering. Selain itu, ada daerah yang penuh dengan tanaman dan ada juga yang gersang. Nah, di bumi kita yang luas ini banyak bagian dari alam yang bisa kita amati anak-anak. Bagian dari alam tersebut ada yang di daratan, di lautan, dan juga di udara. Dalam bahasa ilmiah, bagian bumi bisa dibagi menjadi 3, yaitu litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Di setiap bagian tersebut, kita bisa menemui bagian alam yang berbeda-beda. Yuk anak-anak, kita cari tahu satu persatu. Yang pertama adalah litosfer atau daratan. Coba kalian ingat, kapan terakhir kali kalian melakukan perjalanan jauh? Perjalanan ke luar kota atau ke luar daerah menggunakan moda transportasi darat. Bentuk daratan apa saja yang pernah kalian temui anak-anak? Pernahkah kalian melihat gunung yang menjulang tinggi? Gunung adalah bagian daratan yang menonjol dibandingkan dataran lainnya. Biasanya gunung berukuran sangat besar. Kalian juga bisa melihat bukit, dataran yang menjulang tinggi, namun ukurannya lebih kecil dibandingkan gunung. Selain gunung dan bukit, kalian juga bisa menemukan lembah. Lembah adalah dataran landai yang terbentuk akibat adanya dua bukit atau dua gunung. Bentuknya seperti cekungan.
Oh iya anak-anak, kalian juga bisa menemukan daerah yang bernama plato. Daerah ini memiliki permukaan lebih tinggi dibandingkan daerah lain di sekitarnya. Namun, daerah ini datar, tidak seperti gunung yang terjal atau perbukitan yang menonjol. Yang kedua adalah hidrosfer atau perairan. Hidrosfer adalah lapisan perairan yang menyelimuti permukaan bumi. Meskipun sepertinya daerah dataran di bumi sangat luas, ternyata pada kenyataannya daerah permukaan bumi yang digenangi air lebih besar loh. Sekitar 70% dari permukaan bumi tertutup air, baik air yang di lautan, danau, maupun sungai. Di permukaan bumi, kalian bisa melihat lautan dan danau. Berbeda dengan lautan yang tidak memiliki tepi, danau memiliki tepian. Danau adalah daerah daratan yang tergenang air, atau dengan kata lain, danau adalah genangan air yang dikelilingi oleh daratan. Danau ada yang terbentuk secara alami, tapi ada juga yang terbentuk karena dibuat oleh manusia. Selain danau dan laut, ada juga sungai. Berbeda dengan laut yang tidak memiliki tepi dan danau yang memiliki tepi, sungai adalah bagian daratan yang digenangi air yang mengalir. Air sungai akan mengalir dari sumber mata air, biasanya di pegunungan, menuju ke laut. Selain bentuk permukaan bumi yang ada di daratan atau litosfer dan lautan atau hidrosfer, di bumi juga ada yang namanya atmosfer. Atmosfer adalah udara yang menyelimuti permukaan bumi. Di dalam atmosfer terdapat udara yang bisa dihirup atau digunakan oleh makhluk hidup untuk bernapas. Ada oksigen yang digunakan manusia, hewan, dan tumbuhan untuk bertahan hidup. Ada juga gas karbon dioksida yang membantu tanaman menghasilkan energi. Selain itu, ada juga gas nitrogen yang membantu tumbuhan mendapatkan nutrisi untuk kehidupan. Di atmosfer terdapat lapisan-lapisan udara, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Setiap lapisan udara dibedakan berdasarkan temperaturnya dan ketinggiannya dari permukaan bumi. Troposfer merupakan lapisan paling dekat dengan bumi. Di dalam troposfer terdapat gas oksigen, nitrogen, uap udara, dan awan. Bahkan asap bekas polusi kendaraan terdapat di lapisan tersebut. Ketinggian setiap lapisan dapat kalian pelajari selengkapnya pada gambar ini yang telah Bapak tampilkan. Ada juga lapisan udara yang bernama ozon. Ozon membantu mengurangi intensitas sinar UV atau sinar ultraviolet dari cahaya matahari yang masuk ke bumi. Jika lapisan ini tidak ada atau rusak, maka cahaya matahari yang masuk ke bumi dapat merusak kehidupan di muka bumi. Manusia dapat dengan mudah terkena kanker kulit. Tumbuhan dan hewan akan mati dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga agar lapisan ozon tidak rusak. Nah, dari video tersebut, apa yang dapat kalian tangkap? Yang bisa menjawab, tolong angkat tangannya. Widya, Bu. Ya, Widya. Sebutkan macam-macam bentuk permukaan bumi kalian amati dari video tadi. Salah satunya pun tidak apa-apa ya, tidak harus lengkap. Dari video yang tadi saya lihat ya Ibu. Ya. Pertama, video itu menampilkan adanya pegunungan, Bu. Kedua, bukit, Bu. Iya, betul. Yang ketiga, lembah. Yang keempat apa ya, Bu? Lupa. Itu aja sih, Bu. Yang lainnya bisa jawab selain yang Widya sebutkan tadi. Dataran tinggi, Bu. Dataran rendah.
perairan. Tidak. Ibu kami belum. Silakan gambar bentuk dari permukaan bumi yang masuk perairan. Itu sungai. Ada pulpen aku tadi, maksud. Ada dari pulpen aku tadi enggak? Bunyinya yang nyuri. Gambar bunga boleh enggak, Bu? Tidak boleh ya anak-anak. Gambar gunung boleh, Bu? Gunung kan bukan perairan. Di sini kita menggambar permukaan bumi yang termasuk perairan. Oh, Berarti gambar sungai ya, Bu? Laut, danau. Saya mau gambar Sungai Kapuas, Bu. Boleh. Saya mau gambar pantai Singkawang. Boleh. Aduh. Harus sama ya. Saya mau gambar pantai bahari di Jawa yang terkenal itu, Bu. Boleh, silakan gambar. Saya gambar Sungai Jaya, Bu. Iya, silakan. Pantai bahari. Ini Bu udah selesai. Bukunya saya sudah, Bu. Cantik sekali Ini gambar. bunga saya, Bu. Oh, sudah selesai. Sama. Ayo kamera. Baiklah, sementara menunggu kawannya selesai. Kita tunjukkan salah satu gambar dari teman-teman kalian ya. Kalian bisa menangkap tidak apa yang ingin kalian, Kok itu ada bulu mata, Bu? yang gambar yang ingin teman kalian sampaikan tuh di sini berupa apa? Pemandangan pegunungan. Perairan itu Mana sungai. airnya? Oh, Ini Aliran air itu aliran sungai, Bu. Oh ya, aliran apa? Pegunungan, air Air di pegunungan. pegunungan. Air Iya, akibat. Air betul terjun, Bu. sekali. Ibu ingin bertanya nih, pernahkah kalian melihat sungai, gunung, lembah, bukit, laut, atau danau di sekitar tempat tinggal kalian? Pernah, Bu. Saya setiap mau ke sekolah melewati Sungai Kapuas. Saya Bu. ada pantai, Bu, setiap hari. Saya sering lewat sungai, Bu. Basah sepatu saya, Bu. Di mana kalian melihatnya? Di daratan. Iya. Ya, betul sekali jawaban anak-anak. Ibu ini pintar sekali ya. Sekarang kalian silakan untuk membentuk sebuah kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Silakan pilih temannya masing-masing ya. Boleh dengan teman sebangkunya. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oke, baiklah. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Iya, Bu. Bagikan silakan untuk mengisi nama yang diperintahkan di LKPD tersebut. Terus nama kalian, nama kelompoknya silakan. Silakan isi informasi diri kalian serta amati panduan dan langkah-langkah yang ada di LKPD tersebut. Apa nih? Cepat apa nih? Pertama. Gunung. Gunung apa? Daratan gunung. Bukit daratan. Habis itu lembah ya. Iya, daratan juga. Terus perairannya ada sungai. Ada danau, ada rawa, ada laut. Sungai ya. Udah selesai? Uli bagaimana Pak sudah selesai? Udah selesai, Bu. Baiklah, jika sudah selesai, Ibu harap ada satu perwakilan dari kelompok yang akan mempresentasikan hasil kerja kalian. Iya, silakan. Ini aja kan? Boleh baca di bangkunya atau maju lah? Maju lah. Maju lah.
relief muka bumi yang terbentuk karena adanya proses endogen dan eksogen. Endogen adalah gaya yang berasal dari dalam bumi, sedangkan eksogen adalah gaya yang berasal dari luar bumi. Gaya endogen dan eksogen inilah yang membuat bentuk permukaan bumi berbeda-beda. Ada dua jenis bentuk muka bumi, yaitu relief daratan dan relief lautan. Berikut macam-macam bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi daratan. 1. Gunung. Gunung terbentuk dari gaya endogen seperti aktivitas tektonik dan vulkanis. Gunung memiliki 3 bagian, yaitu puncak gunung, lereng gunung dan kaki gunung. Indonesia sendiri memiliki banyak gunung, sebut saja beberapa gunung besar seperti Gunung Semeru, Gunung Gamalama, Gunung Agung dan Gunung Merapi. 2. Pegunungan. Pegunungan terbentuk karena adanya gaya endogen, yaitu proses patahan dan lipatan dari dalam bumi. Pegunungan sendiri ada yang merupakan pegunungan tinggi dan pegunungan rendah. Pegunungan memiliki bentuk memanjang. Beberapa contoh pegunungan di Indonesia yaitu Pegunungan Dieng, Pegunungan Bukit Barisan dan Pegunungan Meratus. 3. Perbukitan. Sedikit berbeda dengan pegunungan, meskipun memiliki ketinggian yang lebih dari dataran di area sekitarnya, namun perbukitan lebih rendah dibandingkan pegunungan. Perbukitan adalah bentuk muka bumi yang terdiri dari deretan bukit-bukit yang memanjang. Perbukitan memiliki ketinggian sekitar 20 hingga 300 meter. Contoh perbukitan antara lain Bukit Tinggi dan Bukit Sumedang. 4. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah tanah datar dan luas namun berada di daerah yang tinggi. Dataran tinggi atau plato memiliki ketinggian 200 hingga 1500 mdpl. Dataran tinggi terbentuk akibat erosi dan sedimentasi dan bisa juga terbentuk dari bekas kaldera atau kawah gunung berapi yang luas. Contoh dataran tinggi yang ada di Indonesia antara lain Dataran Tinggi Gayo Aceh, Dataran Tinggi Dieng Jawa Tengah dan Dataran Tinggi Malang Jawa Timur. 5. Dataran rendah. Dataran rendah adalah bentuk muka bumi jenis daratan berupa tanah luas dengan ketinggian 0 atau setara dengan permukaan laut hingga 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah menjadi tempat yang umum dijadikan pemukiman penduduk serta memiliki tanah yang dapat digunakan untuk bercocok tanam. Contoh dataran rendah di Indonesia antara lain Dataran Rendah Pantai Utara Jawa dan Dataran Rendah Pantai Timur Sumatera. 6. Lembah. Lembah merupakan bagian dari dataran rendah yang letaknya di antara perbukitan atau pegunungan, atau bisa dikatakan lembah berada di antara kaki perbukitan dan kaki pegunungan. Lembah memiliki bentuk seperti cekungan. Karena terletak di antara perbukitan atau pegunungan, maka lembah juga terbentuk dari gaya endogen yang berupa lipatan atau patahan yang terbentuk bersamaan dengan perbukitan atau pegunungan. Contoh lembah antara lain Lembah Baliem, Lembah Bada dan Lembah Anai serta lembah yang terkenal yaitu Lembah Ngarai Sianok di Sumatera. Bentuk muka bumi lautan. 1. Gunung laut. Gunung laut merupakan gunung yang bagian kaki gunungnya berada di dasar laut namun bagian puncaknya biasanya terlihat di atas permukaan laut. Sama dengan gunung yang berada di daratan, gunung laut terbentuk dari aktivitas endogen dari dalam bumi yaitu aktivitas vulkanis dan tektonik. Gunung Anak Krakatau adalah salah satu contoh gunung laut. 2. Paparan benua. Paparan benua atau disebut juga continental shelf adalah dasar laut paling tepi, memiliki bentuk relief menurun dan melandai dari daratan benua menuju ke dalam laut. Paparan benua termasuk laut dangkal yang memiliki kedalaman 200 meter. Beberapa contoh paparan benua antara lain dangkalan Sunda, dangkalan Laut Barents dan dangkalan Korea di Laut Kuning. 3. Lereng benua. Lereng benua disebut juga continental slope, letaknya di pinggir dangkalan. Lereng benua memiliki kedalaman hingga 1.500 meter dengan sudut kemiringan kurang dari 5 derajat. Relief ini merupakan relief dasar laut yang turun dan curam. Lereng benua terbentuk gaya endogen dari dalam bumi berupa patahan atau gerakan tektonik. Contoh lereng benua yaitu Laut Cina Selatan. 4. Punggung laut. Punggung laut bisa dikatakan mirip dengan pegunungan atau perbukitan namun ada di dalam laut. Relief dasar laut ini letaknya ada di kedalaman lebih dari 1.500 meter.
Bentuk relief punggung laut ini merupakan relief yang banyak terdapat di dasar laut. Contoh punggung laut yaitu punggung Atlantik Tengah. 5. Ambang laut. Ambang laut adalah punggung laut yang memisahkan dua bagian laut. Ambang laut adalah dasar laut yang muncul sehingga memisahkan perairan satu dengan lainnya. Contoh ambang laut antara lain ambang laut Sulu dan ambang laut Gibraltar. 6. Lubuk laut. Lubuk laut adalah dasar laut dalam dengan bentuk bulat cekung. Lubuk laut terbentuk akibat adanya tenaga endogen yaitu aktivitas tektonik. Contoh lubuk laut yaitu lubuk laut Sulu yang memiliki kedalaman hingga 5.000 meter. Gaya endogen yang berasal dari dalam perut bumi memiliki sifat yang membangun, seperti aktivitas tektonik dan vulkanik. Sedangkan gaya eksogen yang berasal dari udara, angin, hujan dan temperatur memiliki sifat yang merusak. Kedua gaya inilah yang menyebabkan bentuk muka bumi berubah dalam perjalanan sejarahnya, hingga memunculkan kenampakan bumi saat ini, siklus geologi. Baiklah. Sebelum mulai pembelajaran kali ini, marilah kita memberikan apresiasi untuk kita hari ini berupa tepuk tangan karena kita sudah mengikuti pembelajaran. Nah, baiklah. Sebelum kita pulang, tolong dirapikan kembali duduknya, bangkunya. Silakan sebelum kita pulang ya. Nah, marilah. Sudah. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan syukur. Alhamdulillah. Bersama-sama. Ayo kembali ucapkan syukur bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak Ibu. Silakan boleh meninggalkan ruangan ini. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat sedikit bermanfaat bagi kita semua.